Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Coba kita berdiri dulu, semuanya kita seringkali biar kita. Coba tangannya diletakkan dulu semuanya. Sambil jarinya diganti-gantikan. Nah sekarang coba menghadap ke kanan. Coba pijat bahu temannya. Yang sendiri saja ya, kalau tidak menghadap. Sekarang coba yang di sebelah kiri lagi. Sudah, silakan duduk semuanya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai kepada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Semoga dengan kita awali dengan doa, semoga apa-apa nanti yang Ibu sampaikan bisa dipahami dengan baik. Sebelumnya Ibu akan cek dulu kehadiran dari anak-anak sekalian. Hayatul Aini, Indah Pernamasari, Yoni Faldi Gunawan, Muhammad Lutfi Azizi, Fiona Kamila Rafa, Ardian Indrata Nafa, selanjutnya dari Nuraini. Nah, berarti hadir semuanya ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran persamaan linear dua variabel. Sebelumnya ini sudah ada kita pelajari di kelas 8, namun pada kelas 9 semester 2 ini kita lebih memfokuskan membuat model persamaan linear dari sebuah soal kita. Namun sebelumnya mari kita ingat kembali pelajaran dari kelas 8, yaitu menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Nah, sebelumnya apakah Anda tahu apa itu sistem persamaan linear dua variabel? Saya tahu. Tidak ada tahu? Tidak ada. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu adalah kumpulan beberapa persamaan linear yang memuat dua variabel. Biasanya berupa variabel x dan y, atau juga boleh menggunakan variabel lainnya. Nah, dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini, ada 3 cara yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu metode substitusi, metode eliminasi, dan metode campuran. Pertama yaitu metode substitusi.
dua variabel. Pertama-tama kita akan mencoba menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini dengan metode substitusi. Caranya kita bisa mencari persamaan y sama dengan 9 dikurang 2x. Nah, persamaan ini kan diubah dari persamaan yang pertama tadi. Persamaan dari y sama dengan 9 dikurang 2x ini bisa kita substitusikan ke persamaan kedua. 3x ditambah y nya kita ganti dengan 9 dikurang 2x sama dengan 15. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang kita lakukan, anak-anak? Nah, kita kalikan 2 ini ke dalam bilangnya di dalam kolom ini. 2 dikali 9 berapa? 2 dikali negatif 2x sama dengan 15. Nah, di luar sini ini ada tidak yang bisa kita selesaikan? 3x dikurang 4x berapa? Negatif x. Nah, kan di sini kita akan mencari nilai x-nya. Apa yang harus kita lakukan agar 18 ini tereliminasi? Mengurangkannya dengan 18. Ya, jadi kita lakukan operasi kita kurang dari 18 ke 12 tersebut. 18 dikurang 18, 15 dikurang 18. Nah, ini kan x-nya masih bernilai negatif. Untuk menjadi perkembangan negatif apa yang harus kita lakukan? Nah, jadi kita dapat x-nya adalah 3. Sekarang kita akan mencari nilai y-nya lagi. Kita misalkan persamaan 2x sama y ini kita ubah ini bisa kita sederhanakan. Nah, nilai x ini bisa kita substitusikan kepada persamaan kedua. Substitusikan itu tadi kan kita memasukkan nilai yang sudah kita dapat ini ke persamaan. Jadi x-nya tadi kan kita sudah dapat 3, jadi kita masukkan x-nya ini kita ganti dengan 3, lalu ditambah 2y sama dengan 15. 3 dikali 3 berapa anak-anak? 9. Ditambah 2y sama dengan 12. Kita akan menghilangkan 9 di 2 segi, jadi di 12 kita kurangi 9. 15 dikurang 9 berapa? Y-nya yaitu 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, jadi dengan metode substitusi seperti ini caranya ya anak-anak. Kita dapatkan x sama dengan 3 dan y juga sama dengan 3. Sekarang mari kita coba cara yang kedua, yaitu metode eliminasi. Apa itu eliminasi yang anak-anak semua? Kita akan hilangkan salah satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Dengan soal yang sama, yaitu 2x ditambah y sama dengan 9, 3x ditambah 2y sama dengan 15. Nah, caranya itu kita perhatikan koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan. Misalnya kita akan eliminasi nilai x. Kita perhatikan koefisiennya itu 2 dan 3. Jadi kita kalikan dengan perbandingannya. Yang 2 ini kita kali dengan 3, dan 3 ini kita kali dengan 2. 3 dikali 2 berapa? 6x. Y dikali 3 sama dengan 3y. 9 dikali 3 sama dengan 7. Terus 3x kali 2 6x. 2y dikali apa? 8y.
15 dikali 2, 20. Nah, operasi apa yang kita lakukan agar bisa menghilangkan NMX ini? Mengurangan. NMX dikurang NMX, 3Y dikurang 4Y, 3Y. 67 dikurang 30. Jadi nilai Y-nya adalah, begitu juga selanjutnya. Kita akan mengeliminasi variabel Y lagi. Dengan cara yang sama kita perhatikan juga koefisien dari variabel Y. Persamaan pertama yaitu 1 dan persamaan kedua variabel koefisien Y-nya adalah 2. Jadi kita balik persamaan 1 kita kali dengan 2, persamaan 2 kita kali dengan 1. Lalu kita lakukan operasi 2x dikali 2 yaitu 4y, y dikali 2 sama dengan 2y, 8 dikali 2 sama dengan 19. Terus 3x tambah 2y sama 12 hingga 1 ini tetap sama ya. Nah, untuk menghilangkan variabel Y kita akan melakukan operasi pengurangan. 4x dikurang 3x berapa? Ini habis. 16 dikurang 1. Maaf, ini ada kesalahan soal. Jadi 2 dari 9 yaitu 18 dan 18 dikurang 15 3. Nah, terbukti kan hasilnya sama dengan menggunakan metode yang berbeda. Apakah Anda sudah mencatat? Sudah. Silakan dicatat dulu yang belum dicatat. Dan Anda sudah lihat tadi yang aku gunakan? Belum, Bu. Bu, nanti ini kami ya. Boleh kan saya? Apakah sudah anak-anak semuanya? Selanjutnya kita pakai metode yang terakhir yaitu metode campuran. Video belum ya? Metode campuran ini kita menggabungkan metode eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan eliminasi variabel Y yaitu X1 dikali 2 bersamaan 2 dikali 1. Kita lakukan operasi seperti sebelumnya. 2x dikali 2 yaitu 4x, y dikali 2 yaitu 2y, 9 dikali 2 yaitu 18. Dan ini tetap. Kita lakukan operasi untuk mengeliminasi Y. Ini tinggal X, ini sudah habis. 18 dikurang 15 itu 3. Yang kita tinggal substitusikan nilai X ini untuk persamaan. Misalnya kita memilih persamaan yang mana yang sederhana bagi kita. Ini Ibu memilih persamaan pertama 2X, jadi X digantikan 3. Terus ditambah Y sama dengan 9. 2 dikali 3, 6, ditambah Y sama dengan 9.
Misalkan di sini kita mempunyai sebuah soal, yaitu jumlah dua bilangan adalah 38. Sedangkan hasil dua kali bilangan dikurangi coba ikut mencatat juga ya, mencatat di caranya. Baru. Baik, silakan perhatian semuanya. Di sini kita ada soal itu jumlah dua bilangan adalah 38. Sedangkan hasil dua kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua adalah 17. Nah, kita diminta untuk membuat model matematika dari permasalahan tersebut. Langkah yang pertama yaitu kita memisalkannya dengan variabel-variabel. Kan di sini ada dua bilangan yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, misalkan bilangan pertama ini kita misalkan dengan variabel x dan bilangan kedua kita misalkan dengan variabel y. Yuk adik, jangan bicara. Coba kita analisa soalnya kembali. Jumlah dua bilangan adalah 38. Jadi jumlah bilangan satu dan bilangan kedua adalah 38. Jadi persamaan linearnya itu x ditambah y sama dengan 38. Terus kenyataan keduanya itu sedangkan hasil dua kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua adalah 13. Apa persamaannya? Perhatikan lagi soalnya hasil dua kali bilangan pertama berarti 2x dikurang sama dengan 13. Nah, ini cara memodelkan persamaan linear dua variabel. Apakah ada pertanyaan? Ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita bagi kelompok dulu ya, agar memudahkan kita untuk berdiskusi. Kelompok pertama yaitu saya Maharani dan Lutfi, kelompok kedua ada Indah dan Gio, kelompok ketiga ada Ati dan Fiona. Silakan membagi kelompok semuanya. Soal kalian hanya minta membuat modelnya saja untuk penjelasannya bisa. Satu, kelompok dua, dan kelompok tiga. Silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 5 menit. Apakah sudah selesai? Baik, Anda semua karena waktunya sudah habis, bisa dari pemeriksaan dulu. Silakan jelaskan jawabannya ke depan. Bisa. Nah, kalau soal di kelompok kami itu ada yaitu mana dapat dari sebuah partikel itu dapat mobil yang total. Nah, coba perhatikan teman-teman kalian. Jumlah mobil dan motor itu di partikel sebaran sebanyak 24. Sedangkan banyak roda dari mobil dan motor itu totalnya itu 66. Ya.
beda motor lagi 24. Nah, jika misalkan X Y adalah motor, maka jumlah kendaraan itu X tambah Y itu adalah 24. Jika kita tahu bahwa roda mobil itu ada 4 buah, sehingga jika kita mencari berdasarkan jumlah roda, maka 4X ditambah roda motor ada 2, sehingga 2Y itu 2Y dengan jumlah roda itu 6. Betul ya, kita beri aku dulu untuk kelompok ya. Untuk kelompok 1 silakan. Soal kelompok 1 yaitu saat ini usia lebih 3 tahun lebih muda daripada usia PSK. Jika jumlah umur keduanya adalah 21 tahun, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. X itu sama dengan umur Ruby. Usia Ruby. Selanjutnya kita misalkan sama dengan usia dari PSK. Soal tadi katakan jumlah usia Ruby dengan usia PSK sama dengan 21, jadi X ditambah Y sama dengan 21. Nah, soal juga diketahui Ruby ini lebih muda 3 tahun dari PSK. Jadi usianya itu X sama dengan ini dikurang 3. Betul ya, jawaban dari teman-teman tadi di mana soalnya tadi usia lebih 3 tahun lebih muda daripada usia PSK. Jika jumlah umur keduanya adalah 21 tahun, buatlah jadi jumlah usia lebih yang PSK ini adalah 21 tahun. Dan usia lebih ini yaitu X lebih muda daripada usia PSK. Jadi X-nya itu sama dengan Y dibagi 3. Silakan lebih dulu. Kita beri upload untuk lebih dulu. Dan dari kelompok 11 silakan. Jika dua bilangan berapa, sedangkan hasil dua kali dibagi 2 adalah 13, sehingga dua nomornya menunjukkan dari masalah. Ini yang baik. Pertama kita beri terus yang S merupakan bilangan berapa. Dan Y yang merupakan bilangan 2. Di sini dikatakan bahwa jumlah dua bilangan ada 38, sehingga disebutkan bahwa bilangan pertama dijumlahkan dengan bilangan kedua. Hasilnya sama kan, yang dapat ini tulis X ditambah Y sama dengan 38. Sedangkan hasil 2 kali bilangan pertama dikurangi bilangan kedua adalah 13, sehingga di sini sama dengan 2 dari bilangan X. Kedua bilangan pertama yaitu 2X dikurangi bilangan kedua, maka ditulis dikurangi Y, hasilnya sama dengan 13. Betul ya, betul. Kita beri yang kedua kelompok 3. Nah, sepertinya Anda semua sudah memahami tentang memodelkan sistem kesamaan linear dan variabel. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video yang berupa soal. Silakan dianalisa dan catat setiap informasi yang disampaikan di video tersebut. Kelompok yang pertama kali nanti bisa menjawab pertanyaan ke depan akan diberi hadiah. Silakan. Maka diisi baik-baik ya. Wah, buku dan pensilku sudah habis. Harus beli kalau gitu. Beli aku aja Sari. Bu, minta uang dong. Mau beli buku dan pensil? Nih, 10.000 cukup ya. Wah, 10.000 cukup gak ya beli 3 buku sama 3 pensil? Kalian harus beli buku dan pensil.
Berapa harga buku dan pensil itu? Kurang tahu kalau harga satuannya. Tapi saya tadi beli 1 buku dan 2 pensil habis 5.000. Saya beli 3 buku dan 1 pensil. Bayarnya 7.500. Wah, oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan uang saya cukup. Makasih ya Rena. Makasih juga Rena. Hati-hati di jalan. Apakah semuanya sudah tercatat informasi yang mau disampaikan? Jadi pertanyaannya, apakah uang apakah uang anak yang laki-laki itu cukup untuk membeli 3 buku dan 3 pensil? Nah, silakan mungkin yang tidak lupa. Siapa yang sudah selesai yang itu boleh angkat tangannya. Tidak cukup. Apa itu? Tidak cukup. Tidak ya? Iya. Karena dia beli buku di pos mahal. Coba informasinya harus sampai ya? Sampai ke penjelasan. Kan tadi akhirnya dikasih uang 10.000 kan sama dia. Terus ada temannya tadi beli 1 buku 2 pensil 5.000. Betul nggak? 3 buku 1 pensil 5.000. Nah, anak itu mau membeli 3 buku dan 3 pensil. Harga buku 2.000. Pensil 1.500. Yang punya buku itu 3, 1, 2, 3. Tapi buatkan persahabat. Ini soal cerita yang sudah disebut bahwa laki yang pakai masker tersebut diminta protokol untuk membeli 3 buku dan 3 pensil. Bagaimana kita harus asosiasikan buku dengan X, pensil dengan Y. Dia belum mengetahui harga dari buku itu, saya ingin menanyakan pada dua temannya yang lewat dalam perjalanan di toko. Teman yang pertama dia mereka beli tahu harga totalnya, tapi mereka memperkirakan berdasarkan yang mereka beli. Dengan teman yang pertama membeli 1 buku dan 2 pensil dengan harga 5.000, tinggal kita tulis X tambah 2Y sama dengan 5.000. Kemudian teman yang selanjutnya membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 7.500, sehingga kita buat 3X tambah Y sama dengan 7.500. Nah, tentukan nilai X dari buku dan pensil akan banyak dan Y. Kita mulai dari pertama yang kita menjadi eliminasi, di mana kita mengeliminasi salah satu variabel terlebih dahulu, yaitu kita eliminasi variabel Y. Dimana pada yang baris kedua ini kita kalikan 2 dan barisan pertama kita kalikan 1 sehingga dapat X tambah 2Y sama dengan 5.000 dikurang dengan X tambah 2Y sama dengan 12.000. Karena menggunakan pengurangan harga 2Y agar variabel Y dapat masukkan nilai 0 kita menghidap, sehingga dikorelasinya itu negatif 5X sama dengan min 10.000. Kemudian untuk mengubahnya kembali menjadi nilai X, kita kalikan dengan min 1/5 di pos kiri dan pos kanan, sehingga dikorelasinya itu X sama dengan 2.000 hingga harga buku persatuannya adalah 2.000. Dan untuk mendapatkan X kita lakukan dengan cara substitusi. Kita mensubstitusi nilai X yang telah diperoleh sebelumnya pada salah satu bilangan ini. Baik yang pertama maupun yang belakang saya menggunakan pembagian dan kedua, di mana 3X tambah Y sama dengan 7.500
X kita substitusi yang hasil proyek 2000 sehingga 3 dikali 2000 tambah Y sampai 7500. Kemudian hasil proyek 6000 tambah Y 7000 sampai 7200. Ini dapat membedakan cross kanan atau sebenarnya baik cross kanan untuk menyebabkan 36.000 ini kita kurangi dengan 6000 sehingga proyek hasilnya Y sama dengan 1200. Kalau kita dijelaskan, dia bertanya apakah cukup uang dengan jumlah 10.000 untuk membeli 3 buku dan 3 pensil. Sehingga kita buktikan apakah 3X tambah 3Y sama dengan 10.000. Kita substitusikan nilai kali pola yaitu nilai X atau buku jadi 2.000 dan nilai Y atau pensil sampai 1.500 sehingga 3 dikali 2.000 ditambah 3 kali sampai 1.500. Jika dikalikan 6.000 tambah 1.500 yang akhirnya adalah 10.500. Karena hasilnya tidak sama dengan 10.000, maka pemuda tersebut tidak dapat membeli 3 buku dan 3 pensil dengan uang total 10.000. Baik, apakah sudah sama semuanya? Baik, aku sudah untuk Adi dari kelompok 3. Baik, hasilnya sudah semuanya. Nah, karena kelompok 3 jadi yang pertama kali bahas menjadi soal tadi, maka silakan bagi kelompok 3. Dan silakan duduk semula semuanya. Duduk semula. Nah, itulah tadi materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Jadi persamaan linear dua variabel ini bisa juga kita gunakan untuk memecahkan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada dari anda yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada siang hari ini? Gak ada secara rekan-rekan, nanti ada diberi hadiah. Rekan-rekan yang bisa menyimpulkan, mulai dari cara-caranya tadi. Ada? Agak jadi saya akan menyimpulkan pembelajaran kita. Jadi cara menjalankan sistem persamaan linear itu yang pertama ada tadi dengan substitusi, itu dengan mengganti nilai. Yang kedua yaitu ada eliminasi dengan menghilangkan salah satu variabel. Yang ketiga yaitu campuran itu kita menggunakan metode substitusi juga dengan eliminasi juga. Nah, untuk memodelkannya itu kita memisalkan variabel X dan variabel Y-nya apa, terus kita analisa soal itu, lalu kita masukkan persamaan. Nah, mungkin itu saja materi kita pada siang hari ini. Silakan diulangi kembali pembelajaran ini di rumah, karena minggu depan bisa saja itu memberikan kuis. Untuk itu, maka kita tutup pembelajaran dengan mengucap hamdalah.